Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Amel. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Amel. Kira-kira apa yang akan dipelajari? Oke, tujuan belajar pada video kali ini adalah bagaimana menyederhanakan hasil operasi hitung bilangan eksponensial dengan menggunakan sifat-sifatnya. Nah, untuk menyederhanakan hasil operasi hitung bilangan eksponensial, kalian harus memahami dengan betul bagaimana sifat-sifat bilangan eksponensial. Berikut saya tampilkan sifat-sifat bilangan eksponensial. Ada 11 sifat yang harus kalian pahami, mulai dari sifat pertama hingga sifat ke-11 ya. Nah, kalian harus paham betul kapan sifat-sifat ini digunakan, dalam bentuk yang seperti apa. Nah, itu harus kalian pahami dengan benar. Untuk memahaminya, mari sama-sama kita coba menyederhanakan operasi hitung bilangan eksponensial melalui contoh soal. Nah, contoh soal pertama yang akan kita sederhanakan adalah X pangkat negatif 2 dibagi 4XY dipangkatkan negatif 1 dikali X pangkat negatif 1 dibagi 4Y dipangkatkan negatif 3. Nah, di sini terlihat bahwa keduanya ya, kedua operasi bilangan berpangkat ada yang bilangan pokoknya sama, sehingga dia nantinya bisa disederhanakan dengan sifat yang sesuai. Kemudian ada juga yang bilangan pokoknya berbeda. Nah, tetapi bisa disederhanakan pula dengan sifat yang sesuai. Bagaimana menyederhanakannya? Pertama, kita menyederhanakan yang ada di dalam kurung pertama. Nah, ini harus kalian lihat dengan teliti. Apakah ada yang bisa disederhanakan dengan menggunakan sifatnya? Good, yaitu X pangkat negatif 2 dibagi dengan X. Selain itu, apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Good, tidak ada. Artinya, di dalam kurung pertama yang bisa disederhanakan hanya X pangkat 2, X pangkat negatif 2. Oke. X pangkat negatif 2 dibagi dengan X. Hanya ini yang bisa disederhanakan. Lalu unsur yang lainnya berarti tetap, yaitu 4 dan Y. Nah, 4 dan Y ini tetap. Oke. Saya akan ganti warnanya supaya mempermudah. Oke. Ya. Berarti di kurung pertama 4 dan Y tetap. Nah, lalu bagaimana dengan yang di kurung kedua? Nah, kita lihat di kurung kedua apakah ada yang bisa disederhanakan? Betul, jawabannya tidak ada. Artinya, di kurung kedua semuanya tetap. Oke. Semuanya tetap. Tetap X pangkat negatif 1 dibagi 4Y. Nah,
Sekarang kita sederhanakan dulu di kurung pertama yang bisa disederhanakan. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama X. Pangkatnya negatif 2 dan 1. Karena dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Berarti X menjadi negatif 2 dikurang 1. Kemudian di bawah masih ada 4Y. Nah, X pangkat negatif 2 dikurang 1 menjadi X pangkat negatif 3 dibagi 4Y. Nah, kurung pertama sudah kita sederhanakan, ya. Oke. Sekarang kita akan menyederhanakan kurung pertama dengan dipangkatkan negatif 1. Berarti kurung pertamanya setelah disederhanakan menjadi X pangkat negatif 3 dibagi 4Y. Nah, keduanya ini dipangkatkan negatif 1. Ya. Sedangkan kurung yang kedua, karena dia tidak ada yang disederhanakan, artinya tidak berubah. X pangkat negatif 1 dibagi 4Y pangkat negatif 3. Oke. Nah, menyederhanakan selanjutnya adalah, nah di sini ada sifatnya. Kalau pembagian pangkatnya negatif, maka pembagian tersebut antara pembilang dan penyebutnya bisa bertukar tempat. Kalau dia bertukar tempat, maka pangkatnya tidak lagi negatif, melainkan menjadi positif. Berarti yang kurung pertama 4Y pindah ke atas dan X pangkat negatif 3 pindah ke bawah. Nah, pangkat yang di luar tidak lagi negatif 1, melainkan 1. Karena apa? Yang di dalam sudah bertukar tempat. Begitu pula dengan yang kurung kedua. 4Y berpindah ke atas dan X pangkat negatif 1 berpindah ke bawah. Nah, pangkat yang di luar tidak lagi negatif 3. Karena apa? Karena yang di dalam sudah bertukar tempat. Maka yang di luar menjadi pangkat 3. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, X pangkat negatif 3-nya pindah ke bawah, kenapa dia tidak menjadi pangkat 3? Nah, ingat ya nak, yang kita pindahkan ini adalah pangkat luarnya. Nah, jadi pangkat luarnya itu negatif, maka yang di dalam, kalau dia pembagian, maka dia bisa bertukar tempat. Nah, jika dia bertukar tempat, maka pangkat yang di luar ini tidak lagi menjadi pangkat negatif, alias menjadi pangkat positif. Namun, yang di dalam kurung, ya, itu masih tetap. Oke, nah sekarang pangkat yang di luar semua sudah positif. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan pangkat yang di dalam, ya. Nah, pangkat yang di luar 4Y. 4Y dibagi X pangkat negatif 3. Keduanya dipangkatkan 1, maka keduanya bisa dilepas menjadi 4Y. Pangkat 1 dibagi X pangkat negatif 3 pangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak saya tulis karena berdasarkan sifatnya pangkat 1 itu dia tidak merubah bentuk semula. Nah, sekarang bagaimana yang pangkat 3? Nah, berarti yang pangkat 3 sama, bisa kita lepas menjadi 4Y pangkat 3 dan X min. Nah,
X min 1 dipangkatkan 3, berarti X min 1 pangkat 3. Oke. Nah, ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan lagi. Di atas, kalau kalian perhatikan, sama-sama memiliki bilangan pokok 4Y. Yang sebelah kiri itu 4Y-nya pangkat 1, sedangkan yang sebelah kanan itu 4Y-nya pangkat 3. Kalau dikali dengan bilangan pokok yang sama, maka si 4Y ini menjadi pangkat 4. Ingat ya, yang pangkat 4 itu bukan hanya Y-nya saja, tapi 4Y, jadi satu kesatuan. Sedangkan yang bawah, kita lihat, yang kiri X pangkat negatif 3. Dikali yang kanan, ternyata kalau dikali pangkatnya juga menjadi pangkat negatif 3. Artinya, X pangkat negatif 3 dikali X pangkat negatif 3 sama-sama bilangan pokok X. Dikali, maka pangkatnya ditambah menjadi negatif 3 ditambah negatif 3. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 4Y pangkat 4, maka berdasarkan sifatnya, karena dia bilangan pokok yang berbeda, maka dia bisa dilepas satu-satu menjadi 4 pangkat 4, Y pangkat 4, dan yang di bawah X-nya menjadi pangkat negatif 6. Nah, masih ada pangkat negatif nih, berarti pangkat negatifnya kita pindah ke atas supaya tidak lagi menjadi pangkat negatif. Artinya yang atas bertambah satu unsur, yaitu X pangkat 6. Kemudian yang tetap adalah Y pangkat 4. Selesai. Inilah hasilnya ya, yaitu 4 pangkat 4 dikali X pangkat 6 dikali Y pangkat 4. Selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut dengan pembahasan soal kedua. Nah, pembahasan soal kedua masih bilangan berpangkat, tapi kita lihat di sini ada pangkat pecahannya. Nah, bagaimana kalau ada pangkat pecahan? Nah, sama saja, tidak perlu bingung. Sekarang kita lihat 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3, maka 10 yang pertama menjadi pangkat negatif 6. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Begitu pula yang 10 kedua. Pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/6, berarti 3 dikali 1/6, atau hasilnya adalah 3/6. Nah, 3/6 itu bisa disederhanakan ya, menjadi pangkat setengah. Oke. Nah, sekarang yang bawah ada akar 10. Dalam matematika, bilangan akar itu bisa dirubah menjadi pangkat. Ya. Nah, jika bilangan akar dirubah menjadi pangkat, maka pangkatnya adalah pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, artinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, cara menentukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah, kita lihat akarnya. Akar memiliki 2 pangkat. Pangkat di dalam dan pangkat di luar. Kalau tidak ditulis pangkat di dalam, itu artinya dia pangkat 1. Sedangkan yang di luar, kalau tidak ditulis, itu artinya pangkat 2. Berarti akar 10 jika dirubah menjadi pangkat, maka pangkatnya adalah yang di atas itu adalah pangkat dalam dan yang di bawah adalah pangkat luar. Berarti akar 10 itu sama dengan 10 pangkat setengah. Nah, tinggal 10 yang kedua. Yang di bawah, pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah. Berarti pangkatnya dikali.
4 dikali negatif setengah itu negatif 2. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada yang pangkatnya sama, yaitu 10 pangkat setengah dengan 10 pangkat 3/6. Ini sama-sama menunjukkan pangkat setengah. Artinya, kalau pembagian, pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Nah, berarti tersisa tinggal 10 pangkat negatif 6 dibagi 10 pangkat negatif 2. Nah, ini sifat pembagian, bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Hati-hati, dikurang negatif 2 ya. Kalau tidak teliti, biasanya langsung negatif 6 kurang 2. Berarti jawabannya negatif 8. Salah, seharusnya adalah 10 negatif 6 dikurang negatif 2. Berarti cara menghitungnya negatif 6 ditambah 2. Ya. Nah, setelah dihitung maka 10-nya menjadi pangkat negatif 4. Nah, pangkat negatif 4 belum hasil akhir karena yang diminta adalah pangkat positif. Bagaimana cara merubah jadi pangkat positif? Caranya adalah dengan memindahkan posisinya. 10 pangkat negatif 4 itu posisinya di atas. Berarti supaya dia jadi pangkatnya positif, kita pindah ke bawah. Nah, kalau dia pindah ke bawah, pangkatnya tidak lagi negatif, melainkan berubah jadi positif. Kalau dia dipindah ke bawah, dan di atasnya tidak ada siapa-siapa lagi, artinya tersisa angka 1. Inilah hasil sederhana dari bentuk soal kedua. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, nanti setelah ini akan ada video selanjutnya untuk membahas lebih detail lagi bagaimana menggunakan sifat-sifat bilangan eksponensial ya, untuk menyederhanakan bentuk pangkat. Sampai di sini, mudah-mudahan dari yang sedikit dapat kalian pahami dengan benar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.